Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Pancasila sampai hari ini terbukti menjadi alat pemersatu bangsa. Bagaimana kemudian dengan pluralisme yang ada di Indonesia ini mampu diatasi dengan Pancasila? Maka seringkali saya sampaikan begini Bapak Ibu, bangsa Indonesia ini rumah besar, yang di dalam rumah besar itu terdapat banyak kamar. Minimal ada 6 kamar yang kemudian diakui oleh undang-undang. Yang pertama kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau masing-masing agama kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, ganggu kamarnya orang lain, bahkan tidur di kamarnya orang lain, ngompol di kamarnya orang lain. Selama orang Islam kembali ke kamar Islamnya, orang Kristen kembali ke kamar Kristennya, orang Katolik kembali ke kamar Katoliknya, orang Hindu, sahabat-sahabat saya dari Hindu kembali ke kamarnya, orang Buddha demikian, orang Konghucu demikian, gak akan jadi masalah. Oh, kemudian dalam konsep kami dalam beragama dikatakan lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak saling menghina antara satu umat dengan yang lain. Maka Al-Quran mengatakan, janganlah sekali-kali kamu menghina Tuhan orang lain, karena berpotensi orang lain menghina Tuhan kita. Kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, jangan pernah menghina agama orang lain. Maka hari ini kalau toh kemudian ada paham-paham seperti itu, jelas itu bukan merupakan ajaran agama. Paham-paham seperti itu berangkat dari paham yang salah atau salah paham. Maka saya sering mengatakan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Kalau ahli berpendapat, Pak, ya mohon maaf, semua orang hari ini merasa ahli, karena semuanya merasa punya TV. Kalau dulu orang membuat TV dengan modal 500 miliar sampai 1 triliun, Pak. Sekarang orang bikin TV cukup dengan 1 HP. Minimal kita punya IGTV, yang semua orang bisa ngomong apapun yang dia mau. Maka saya sampaikan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Hari ini Bapak Ibu, betapa dahsyatnya ini. Kalau bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara punya pistol, 1 peluru bisa kena 1 kepala. Hari ini dengan 1 postingan yang Anda posting di media sosial bisa menghantam jutaan kepala. Itulah kenapa Ketua MPR masih buat channel YouTube. Yang kemarin saya mikir, ini Ketua MPR, pengusaha besar, uangnya banyak, masih punya channel YouTube. Apa penghasilannya kurang, Pak Bambang? Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini hari ini, di tengah-tengah berkurangnya rasa nasionalisme dan kebangsaan, tentunya ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu, saya kemarin begitu bingungnya dan gak habis pikir ketika nama seorang pahlawan nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di dunia, dan berikut beliau adalah pahlawan nasional, nama beliau hilang dari kamus besar bahasa Indonesia. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah di tengah-tengah lunturnya nilai kebangsaan, seorang pahlawan kita lupakan dari sejarah. Bukan persoalan Mbah Hasyimnya bagi saya, tapi persoalan bahwa beliau adalah pahlawan nasional. Orang-orang seperti saya lahir karena pendidikan yang saat itu saya terima. Bagaimana kemudian ketika saya dulu SD, Pak Kapolda, saya diajarkan untuk mencintai bangsa ini. Maka pendidikannya pun support supaya kita mencintai bangsa ini. Dulu kalau Bapak masih ingat, ada pelajaran namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada wawasan kebangsaan, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewirausahaan. Kita diperintahkan untuk menghafalkan lagu-lagu kebangsaan. Kita diperintahkan untuk menghafal nama-nama pahlawan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya peserta didik mencintai bangsanya. Coba sekarang Anda lihat pendidikan hari ini, gak ada, Pak. PSBB gak ada, PSBB gak ada, gak ada lagi
Tetapi siswa-siswa hari ini menghafal lagu-lagu kebangsaan. Maka saya sangat apresiasi terhadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarsodaru. Setiap jam 10 pagi di Jogja diberlakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena memang nilai-nilai itu hari ini menurun, Pak. Anak-anak sekarang sudah tidak kenal lagi dengan nama-nama pahlawan. Dulu kita diperintahkan untuk mengenal nama Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang nggak kenal, Pak. Taunya Cut Mini, Cut Gege, Cut Tari. Kayak bagaimana kemudian dulu ketika kita masuk dari SD ke SMP, kita diadakan penataran P4. Untuk apa? Mencintai Pancasila. Dari SMP masuk SMA, kembali penataran P4. Ketika kita masuk kuliah, kembali ada penataran. Sekarang mana? Di tengah-tengah lunturnya nilai kebangsaan, ternyata supporting untuk mencintai bangsa ini menjadi berkurang. Maka kemudian banyak orang-orang hari ini gampang banget terprovokasi, dipecah belah atas nama sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa? Karena pemahaman dan implementasi yang kurang terhadap kebinekaan. Maka saya seringkali mengatakan, saya mencatat satu hal, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Saya bersyukur, Jenderal, saya tinggal di kampung yang 60% tetangga saya ini Nasrani. Tetangga saya hampir 60% Katolik. Pondok pesantren saya di tengah-tengah kampung Katolik. Selatan saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah puji Tuhan saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Dulu barangkali sahabat saya di sini yang sering main ke pondok, Kombes Juandani Pak Dirkrim. Karena waktu itu posisi beliau menjadi Kasubdit Jatangras. Main ke pondok bukan karena pengen belajar ngaji, Pak, karena di Polda nggak ada makan siang. Bagaimana kemudian kita menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan toleransi di kampung saya itu begitu indah, Pak. Di saat ada kawan saya Nasrani meninggal dunia, mereka sembahyang mendoakan almarhum yang meninggal dunia. Kita orang-orang Islam ini hadir di belakang. Mereka sembahyangan mendoakan jenazah almarhum yang meninggal dunia, kita di belakang. Saat nanti makan tiba, teman-teman yang muslim diajak gabung. Jadi baik teman-teman Nasrani maupun muslim makan bareng. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita punya ibadah namanya tahlilan, mendoakan orang mati. Kawan-kawan saya Nasrani mereka di belakang, begitu nanti tahlilan selesai mereka gabung untuk makan bareng. Itu di kampung saya, Mas Bang. Ketika Idul Fitri datang, kawan-kawan saya Nasrani masak, yang hasil masakannya dibagi orang sekampung, baik yang muslim maupun kawan-kawan Nasrani. Tapi sebaliknya, ketika Natal datang, maka kami yang muslim masak, dan hasil masakannya kita bagi ke seluruh kampung. Saya selalu mengatakan apa? Di wilayah akidah dan ibadah memang tidak bisa dicampur, tetapi di wilayah muamalah dan sosial kita bisa bersama-sama dan bergotong royong. Coba Anda bayangkan kalau kemudian ini terjadi di Indonesia, begitu indahnya Indonesia. Maka Bapak Ibu, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kenapa kemudian hal-hal ini bisa terjadi? Apa efek dan dampak ketika kita tidak memahami kebinekaan secara baik? Yang pertama, begitu banyak hari ini kita dapatkan di Indonesia hal-hal yang berbau penistaan agama. Orang seringkali mengomentari agama orang lain, padahal itu adalah bukan wilayahnya. Maka saya ingat betul nih, ketika Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, dia bilang sama saya begini, Gus, ada usulan tuh. Apa Pak Menteri? Kata orang-orang ini diskriminasi agama di Indonesia itu berangkat dari kolom agama dalam KTP. Terus mau mereka apa, Pak? Mereka menginginkan menghapus kolom agama dalam KTP. Kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saat itu saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus.
Bagi saya ini adalah identitas yang membanggakan. Ketika Anda punya KTP beragama Hindu, banggalah dengan KTP-mu dan identitasmu. Anda orang Islam, ber-KTP, berkolom agama Islam, harus Anda bangga. Saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju, Pak. Lumayan, Pak, bujang terus kita, Pak. Walaupun kemarin saya guyon sama istrinya Babe Bangsu, Indonesia itu gak aneh, Bi. Kenapa? Kartu keluarga, judulnya kartu keluarga tapi bentuknya surat, Pak Wagub. Coba Anda lihat, kartu keluarga bentuknya surat. Surat izin mengemudi bentuknya kartu. Ini yang salah siapa? Dan yang membuat saya lebih bingung apa, Bapak? Semua identitas itu ada masa kadaluarsanya. SIM ada masa kadaluarsanya, KTP ada masa kadaluarsanya. Begitu surat nikah, nggak ada masa kadaluarsanya. Jadi orang-orang yang kemudian gagal paham terhadap kebinekaan, mereka akan gampang untuk menistakan agama orang lain. Maka disitulah kemudian ketika acara-acara keagamaan saya di pondok, saya sangat bersyukur kawan-kawan saya Nasrani, ada beberapa teman-teman Hindu di lingkungan saya. Karena tempat saya dekat dengan Prambanan, mereka bisa bergotong royong luar biasa. Ketika saya meresmikan masjid, saya undang semua tokoh-tokoh agama, teman-teman Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya saya undang, teman-teman Katolik, Kristen. Yang lucu pertanyaan dari pendeta, begitu saya pasang beduk mau saya foto, pendeta bilang sama saya, Gus, kenapa masjidnya dipasang beduk? Gus, sekali-kali dipasang organ, piano kayak di gereja saya. Jawaban saya waktu itu adalah, Pak Pendeta, ini lucu, di masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang, Pak. Makanya saya pasang beduk, kalau mau dimaling silahkan dimaling, beduknya terlalu besar. Yang sering saya sampaikan, kebetulan di depan pondok saya itu ada kolam besar. Saya sering dengan teman-teman tokoh agama lain datang untuk mancing di situ. Teman saya pendeta telepon, Gus Miftah, boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh boleh Pak Pendeta, silakan datang. Akhirnya pendeta datang, kemudian kita mancing bareng. Begitu masuk ke kolam, pendetanya bilang sama saya, Gus Miftah, kaki saya korengan. Terus gimana Pak Pendeta? Mau nggak? Boleh nggak saya digendong? Oke Pak, saya gendong. Akhirnya pendetanya saya gendong, begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kurang ajar ya. Ada pendeta bisa naik haji, karena kan saya haji, Pak. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur. Pendetanya tanya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Jadi ada anggapan diskriminasi ini berangkat dari kolom agama dalam KTP, saya nggak setuju. Tapi juga ada kemudian pandangan-pandangan terlalu berlebihan. Contoh begini, ada seorang ulama yang mengatakan di sebuah acara televisi, menurut saya semua agama itu benar, titik. Menurut saya kalimat ini benar tapi kurang tepat, kurang komplit. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, saya khawatir orang akan dengan mudah gonta-ganti agama. Katakanlah semua agama itu benar, titik, nanti Pak Ketua MPR tiap hari ganti agama, Bang Juandani tiap hari ganti agama. Bang Juandani hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, hari Minggu Ganduli Mbak Darmo. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Maka saya begitu cinta dengan Bali. Kenapa? Tahun 2018 kebetulan saya udah 6 tahun waktu itu kajian di Bose VIP Club Bali dengan anak-anak dunia malam, anak-anak klub malam, anak-anak dunia hiburan. Sebenarnya bukan klub malam sih Pak Kapolda, puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Dan pekerjaan mereka sebenarnya cuma satu, Mas Bambang, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Karena rata-rata di Bali ini adalah karaoke keluarga berantakan. Saat itu saya minta izin kepada teman-teman Hindu,
Awal-awal saya bikin pengajian di klub malam, karena kebetulan banyak karyawan dan mbak-mbak yang ada di sana beragama Islam. Saya ketemu dengan teman-teman saya pecalang, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ini teman-teman saya di sini pengen menggelar pengajian di dalam kafe. Apakah kawan-kawan saya dari Hindu pecalang membolehkan bisa melakukan itu? Dan mereka mengatakan, mangga Gus, nggak ada masalah. Bahkan saya hadir di bandara dijemput oleh teman-teman pecalang, teman-teman tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ada di Bandung. Bagi saya ini luar biasa. Maka saya sampaikan, beli kemiri, keliru merica, aku datang ke Bali dengan membawa cinta. Oh. Mas Bamsu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang kemudian pemahaman kebinekaannya salah, dia melahirkan satu penistaan agama, kemudian yang kedua adalah intoleransi. Dan yang berikutnya adalah dari pemahaman kebinekaan yang tidak benar memunculkan paham-paham radikal. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Komjen Boy Rafli. Kebetulan kita diajak diskusi dengan Menteri BUMN Mas Erick Thohir. Yang kemudian hari ini membuat saya gelisah adalah paham-paham radikalis ini begitu banyak bertebaran di BUMN. Kenapa kemudian saya bersedih? Orang yang menggunakan fasilitas negara, makan uang negara, hidup dari gaji negara, justru kemudian digunakan untuk melawan negara. Dan ini betul-betul terjadi. Paham-paham keras. Maka kemudian menganggap semua orang lain salah, memunculkan tindakan-tindakan anarkisme, bahkan radikalis, bom dan lain sebagainya. Sampai saya sering guyon, tersangka bom di Makassar itu begitu mati ditanya sama malaikat, kamu baptisnya apa? Sorry malaikat, saya Islam bukan Katolik. Nggak percaya pasti kamu Katolik? Enggak malaikat, saya Islam. Malaikatnya bilang, saya nggak percaya kalau kamu Islam. Islam kok matinya di gereja? Pusing buat malaikatnya. Bapak Ibu, kalau masuk surga itu semudah dengan meledakkan diri dengan sabuk yang dia pakai, saya meyakini orang yang punya sabuk tidak akan pernah memberikan kepada orang itu, pasti dipakai sendiri. Dan ini pemahaman yang salah. Maka saya tadi janji sama Pak Ketua MPR, karena beliau hadir di sini, nggak afdol kiranya sebagai Ketua MPR tidak hadir di tengah-tengah kita. Saya minta kursinya satu lagi dong, saya mau ngobrol sama beliau. Karena kebetulan acara saya di TV itu bukan sebagai ustadz tapi sebagai host. Kita sambut Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Seorang Ketua MPR terhadap acara Polda Bali hari ini silaturahmi kebangsaan demi merawat kebinekaan dan keutuhan NKRI. Ya, jadi makasih Gus Miftah, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Polda Bali beserta para mahasiswa, tokoh adat yang mewakili forum rektor atau perguruan tinggi yang ada di Bali. Pertama, saya merasa bangga dan senang bahwa Polda mengambil inisiatif untuk merangkul semua elemen bangsa kembali menemukan dalam momen kebangkitan nasional ini 20 Mei untuk kembali mempertebal nilai kebangsaan kita dalam pertemuan silaturahmi kebangsaan antar umat beragama. Gus Miftah benar, Pak Kapolda juga benar bahwa tantangan bangsa yang ke depan adalah tantangan keberagaman kita, bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Dan kita beruntung para pendahulu kita telah meletakkan dasar-dasar kita berbangsa dan bernegara dengan Pancasila. Itulah yang mempersatukan kita. Itulah tadi dijelaskan oleh Gus Miftah bedanya kita dengan Arab maupun negara-negara di Eropa. Mereka satu bangsa namun beda negara. Nah kita berbagai macam bangsa tapi kita terikat dalam satu
negara dengan filosofi atau dasar negara kita adalah Pancasila. Tantangan kita ke depan seperti yang Pak Kapolda sampaikan adalah berbagai macam ancaman perbedaan suku, bangsa, bahasa, agama. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, sehingga kita perlu mawas diri dan tetap terus-menerus waspada menjaga keberagaman ini akan tetap menjadi berkah. Bapak sekalian, pandemi COVID ini kalau kita tidak salah atau tidak waspada dan tidak hati-hati betul bisa menjadi pemicu. Sebagaimana sejarah pandemi dunia, bahwa setiap negara akan melewati setidaknya ada 4 fase. Yang pertama adalah fase krisis kesehatan yang sekarang kita sedang hadapi. Seluruh dunia bersama-sama dengan 250 negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada yang tumbang berantakan, ada yang tetap survive, dan kita termasuk yang tetap survive. Kalau kita salah langkah dalam menjaga krisis kesehatan ini, maka akan bergeser menjadi krisis ekonomi. Nah, kita sudah masuk dalam fase ini nih. Makanya pemerintah tengah bekerja keras, dan tugas kita di sini adalah menjaga agar suasana tetap kondusif. Ekonomi bisa tumbuh, investor bisa datang ke negara kita kalau jaminan keamanan, stabilitas itu dapat mereka rasakan. Pemerintah, Pak Presiden tengah bekerja keras bagaimana bisa mendatangkan setidaknya 5.900 triliun untuk mengejar pertumbuhan tahun ini bisa mencapai 4,3% agar kita tidak terpuruk dalam krisis ekonomi ini. Pertanyaan kita adalah apakah investor mau datang ke Indonesia kalau kita di sini terus bertikai antar umat beragamanya, antar suku, bahasa, suku, adat istiadat tidak bertengkar, nggak ada yang mau. Jadi patut diapresiasi langkah-langkah Pak Kapolda beserta seluruh jajaran Muswinda di sini. Ada Pemda Bali, ada Tentara TNI, dari Pangdam Udayana dan seterusnya, dan kemudian para pemuka adat menjaga agar Indonesia khususnya Bali kondusif. Kita masih butuh 600 triliun lagi untuk mengisi APBN 2021 ini. Berbagai langkah telah dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak dan seterusnya. Tapi apa iya pajak bisa membantu dalam situasi seperti ini? Rasanya tidak. Bali salah satu daerah yang paling terpuruk dalam situasi pandemi COVID. Karena selama ini Bali menjadi andalan atau mengandalkan penerimaan daerahnya dari sumber pariwisata. Beberapa seperti Badung pertumbuhannya minus malah 27,sekian%. Hanya Jembrana yang masih tumbuh positif karena memang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan lain-lain di luar daripada pariwisata. Tapi Bali akan mengalami ledakan pariwisata yang besar dan pertama nanti pasca COVID, karena sebuah survei pariwisata internasional mengatakan kemana para wisatawan dunia nanti akan memilih tempat liburan kalau COVID sudah hilang. Pilihan terbesar ada ke Bali. Jadi Pak Gubernur saya dengar juga sudah bersiap-siap untuk menyambut ledakan pariwisata ke depan. Di satu sisi tetap membenahi berbagai bolong-bolong penerimaan daerah yang terus merosot, tapi selain tetap mempersiapkan
bahwa Bali akan mengalami ledakan pariwisata dalam beberapa waktu yang akan datang begitu COVID-nya selesai. Nah, ini yang kita katakan fase krisis ekonomi. Kalau kita bisa mengatasi fase krisis ekonomi, maka kita akan selamat tidak masuk kepada krisis berikutnya, yaitu krisis sosial. Di mana seperti tahun 87 terjadi penjarahan, kerusuhan, dan sekarang sudah ada terjadi beberapa negara bagian Amerika, Brasil, India. Kita harus berupaya sekuat tenaga Gus agar krisis sosial ini tidak terjadi di tanah air kita, terutama di Bali, dengan terus meningkatkan silaturahmi, nilai kebangsaan, silaturahmi antar umat beragama, karena pemicunya adanya di situ. Selama kita bisa menjaga kerukunan umat beragama, menjaga kondusivitas, maka kita akan terhindar dari krisis sosial. Karena kalau kita lepas, tidak terkontrol sosial ini, maka akan bergeser kepada krisis politik. Krisis pergantian kepemimpinan nasional yang belum waktunya. Kita pernah mengalami dua fase ini, dari Orde Lama ke Orde Baru ke Orde Reformasi. Yang rugi siapa? Rakyat. Makanya kita harus berkomitmen, kita semua menjaga jangan sampai bangsa ini masuk ke krisis sosial, apalagi masuk ke krisis politik. Kami di MPR tetap akan menjaga agar peralihan kepemimpinan bangsa ini sesuai dengan waktunya, sesuai dengan priorisasinya. Jadi kalau ada yang ngebet-ngebet mau jadi pemimpin nanti, ya sabar, tunggu 2024, kira-kira begitu lah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita semua kompak menjaga bangsa ini, menjaga apa yang pernah diberikan oleh para pendiri kita. Tugas kita nih Gus hanya menjaga saja, ya. Menjaga 17.500 pulau, menjaga kesejahteraan 270 juta rakyat kita, dan jaga agar puluhan bahasa, bangsa, dan adat kita tetap guyup, ya, untuk bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tugas kita hanya menjaga. Jadi kalau ada di antara kita memakai nama agama untuk mengajarkan kebencian, mengajarkan kekerasan, itu bohong. Karena tidak ada yang agama salah satupun. bukan agama tapi otaknya Mas. Otaknya. Otaknya. Karena tidak ada agama dimanapun yang mengajarkan kebencian, apalagi kekerasan. Karena puncak dari agama adalah cinta. Saya mau ngomong ini Mas, fungsi MPR itu kan salah satunya adalah sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ketika saya ngomong dengan kepala BNPT, pemerintah hari ini fokus ngurusi COVID, tapi kelompok-kelompok intoleran hari ini justru fokus dengan pergerakan mereka. Nah, di situasi pandemi seperti ini, tentunya sosialisasi 4 pilar yang dilakukan oleh MPR itu kan kurang maksimal. Langkahnya apa sebagai ketua MPR? Ya, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memberikan pemahaman. Tadi Gus benar bahwa kita kehilangan banyak momentum pasca reformasi ini. Sejak BP7 dibubarkan, pelajaran P4 ditiadakan di setiap perguruan, di setiap itu kalau seandainya diadakan lagi bisa nggak Mas? Pak Jokowi telah memiliki komitmen. Kami di MPR sepakat dengan pemerintah akan kembali menghadirkan pendidikan moral Pancasila pada setiap jenjang pendidikan yang ada melalui perubahan undang-undang pendidikan yang sedang dibahas di. Kalau itu jadi dilakukan perlu diingat Mas, saya udah usul 5 tahun yang lalu. Itu usul saya bukan Pak Jokowi Mas. Karena apa itu begini, saya melihat berita-berita hoax yang muncul di media sosial itu berangkat dari pemahaman kebinekaan yang tidak benar. Makanya waktu itu saya membuat kajian-kajian kebangsaan di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di tanah Jawa, supaya kemudian mereka memberikan pemahaman itu. Dan ternyata yang menjadi persoalan adalah mereka nggak tahu Mas PMP itu apa, itu nggak tahu. Pendidikan kebangsaan seperti apa itu nggak tahu. P4 apa itu nggak tahu. Lah, maksud saya Mas Bamsud dari ini hadir di sini di tengah-tengah pluralis seperti ini bisa nggak menyampaikan kepada pemerintah ini bisa menjadi agenda nasional? Ya, pemerintah telah menjawab Gus dengan membentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana ketua dewan pembinanya Bu Megawati. Kedepan DPR bersama pemerintah akan merevisi Undang-Undang Pendidikan, melakukan penyempurnaan agar pendidikan moral Pancasila kembali
diajarkan di setiap jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi sesungguhnya bangsa ini sangat rentan terhadap berbagai disinformasi seperti hoax misalnya. Sampai ada paradok yang mengatakan kalau mau menghancurkan bangsa Indonesia nggak usah kirim rudal, guys, nggak usah kirim kapal perang, kirim aja fitnah, selesai barang itu katanya. Ngomong ini, Bapak Ibu saya mau tanya, siapakah yang membuat hoax pertama kali? Pembuat hoax pertama kali itu iblis, dan korbannya adalah Adam dan Hawa. Lah, iblis itu membuat hoax pertama kali, dikeluarkan dari surga. Artinya kalau hari ini orang suka nyebar hoax, berarti dia haram masuk surga. Tepuk tangan. Di sana haram masuk surga, dan di sini ditangkap sama Juanda. Karena itu termasuk hoax dan ujaran-ujaran kebencian, hate speech dan lain sebagainya. Nah, barangkali yang kemudian kalau dulu kan ada kunjungan kerja, Mas. Kunjungan kerja ke masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi 4 dan lain sebagainya. Nah, kalau musim Covid seperti ini bagaimana cara MPR? Kita melakukan dengan berbagai metode seperti Zoom, kemudian hybrid, ada yang terbatas fisik, tapi selebihnya adalah virtual. Seperti hari ini, sebagian hadir fisik, sebagian para Hybrid gitu. Kapolres mengikuti melalui Zoom, betul Pak Kapolda ya? Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini kita perkirakan baru sampai nanti 20 tahun yang akan datang. Karena Covid telah mempercepat kemajuan teknologi, pengimplementasian kemajuan IT seperti sekarang ini. Jadi lebih efisien sekarang, hidup kita lebih efisien. Saya yakin dan percaya Pak Kapolda sekarang nggak terlalu capek untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Polres dan Polseknya. Cukup kontrol tiap hari, tiap jam, tiap menit melalui Zoom, melalui komunikasi langsung. Ya. Begitu juga dengan Pak Kapolri mengendalikan 34 provinsi, sekian ratus Polres dan Polsek, cukup melalui video conference. Jadi begitu banyak kearifan lokal yang kemudian kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Termasuk saya dulu bertanya-tanya, kenapa orang Bali itu kalau buat udang itu yang bagian kanan Pak Wagub ya, ini kok jauh lebih tinggi daripada bagian kiri? Mas apa tuh Pak Wagub? Saya waktu itu bertanya-tanya sampai kemudian saya ketemu dengan teman-teman saya di Bali. Iya Gus, kenapa kalau kita buat udang, mohon diluruskan kalau saya salah Pak Wagub, ini yang bagian kanan jauh lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, karena yang kanan ini adalah kebajikan. Karena apapun itu kebaikan tidak boleh dikalahkan dengan kemungkaran. Itulah hebatnya filosofi yang ada. Lah, ngomong soal filosofi, kalau Bapak Ibu terutama dari warga Jawa, Mas Bamsud, orang Jawa itu dulu Pak mengajarkan kita cinta negara dengan cara apa? Pasang merah putih di bandar kayu tengah, Mas. Jadi kalau Bapak Ibu yang barangkali pernah mendengar cerita ini, dulu orang-orang Jawa itu mengajarkan kita cinta negara dengan cara memasang merah putih di kayu tengah di bandar. Ketika kemudian saya tanya, kenapa kok seperti itu? Guru saya dari Pekalongan, kebetulan beliau Wantimpres, Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan, karena di zaman Belanda ketika kita masang merah putih di depan rumah, ini akan secara otomatis diturunkan oleh Belanda. Bahkan kita diancam bunuh oleh Belanda. Maka cara mereka mencintai bangsa ini, mengajarkan mencintai kepada generasi seperti kita mencintai bangsa dengan masang merah putih di situ. Begitu luar biasanya kearifan yang ditinggalkan oleh orang tua kita dulu. Lah maksud saya adalah semangat seperti ini yang kemudian hari ini harus kita tularkan kepada generasi berikutnya. Menurut Mas Bamsud, rasa kebangsaan itu yang pertama dia harus dapatkan dari lingkungan terdekat, yaitu orang tua. Makanya orang tua harus waspada betul kehidupan anak-anaknya sekarang, karena sekarang ini serangan informasi nggak bisa kita bendung lagi sampai ke ruang-ruang pribadi kita, ke ruang kamar-kamar anak kita tanpa kita ketahui apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Sehingga menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu tidak cukup dengan memberikan perintah, memberikan bacaan, tapi dengan contoh, dengan keteladanan. Di rumah orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Begitu juga di ruang lebih tinggi lagi para elit politik
harus beri keteladanan bagaimana dia berbangsa dan bernegara, bagaimana menunjukkan sikap-sikap nasionalisme yang tinggi, sikap-sikap toleransi yang tinggi, menjaga narasi agar tidak menimbulkan polemik dan memecah belah, apalagi melakukan provokasi. Jadi contoh-contohnya sebetulnya pelajaran Pancasila, kebangsaan tidak cukup hanya meminta atau kita meminta mereka membaca, tapi kita lah sebagai termasuk dari lingkungannya. harus memberikan contoh. Makanya saya bilang kalau anakmu dilamar sama TNI Polri dikasih. Alasan sederhana, kenapa? NKRI saja dijaga apalagi anakmu. Jadi barangkali yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu di penghujung acara kita ini, karena beliau juga harus mendengarkan acara ini, begitu banyak pola dan cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian bangsa ini kembali dengan generasinya itu mencintai bangsa ini. Tadi kalau Mas Bamsud bilang termasuk contoh-contoh dari elit politik. Saya kebetulan keliling di Indonesia. Saya punya acara namanya Orasi, obrolan seputar realita dan masalah hati. Saya jadikan sebagai kampanye untuk kebinekaan. Dan ternyata pemicu kadang-kadang adanya gesekan-gesekan di bawah itu karena contoh elit yang kurang bagus, termasuk perilaku-perilaku elit yang suka korupsi. Makanya saya itu sepakat, jadi pejabat itu harus kaya dulu seperti Bamsud. Kaya dulu baru jadi pejabat, jangan jadi pejabat baru kaya, itu bahaya. Ya jadi pola-pola seperti ini kemudian kita juga minta dong. Kayak teman-teman saya pas ke Papua ketemu dengan teman-teman Papua. Kenapa kok di Papua sering ada seperti ini? Gimana Gus? Orang-orang Jakarta nggak memberikan contoh yang baik kepada kami. Lah tentunya kami berpesan kepada Pak Ketua MPR. Itu kira-kira Pak Ketua. Benar Gus, jadi ancaman kita selain radikalisme, kemiskinan, segala macam, yaitu yang paling dahsyat itu adalah korupsi. Pertanyaannya adalah kenapa makin kesini makin banyak korupsi kita? Kenapa banyak kepala daerah justru lebih banyak kena OTT dan ditangkap? Hampir 400 lebih kepala daerah ditangkap. Karena apa Gus? Karena biaya politik tinggi. Nah, betul Pak Wagub? Oh betul ya. Jadi inilah konsekuensi logis dari pilihan kita memilih demokrasi langsung. Sehingga ketika rakyat kita belum siap secara menerima sistem demokrasi ini, maka yang ada adalah NPWP, nomor piro wani piro. NPWP, nomor piro wani piro. Jadi nggak ada satupun kepala daerah dari mulai bupati, wali kota, gubernur itu yang tidak mengeluarkan biaya besar untuk bisa maju sebagai calon, karena syaratnya harus didukung oleh partai politik dan itu adalah ongkos politik yang harus dibayar. Kalau ongkos politik aja mahal untuk menjadi seorang calon pemimpin, maka ketika kepilih pertanyaan kemudian adalah apakah ia bisa memikirkan langsung kesejahteraan rakyatnya? Saya ragu, karena pasti yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mengumpulkan dana kembali untuk maju lagi di periode yang akan datang. Bagaimana kemudian dia harus membayarkan pinjaman-pinjaman kanan kiri ketika dia maju. Nah ini juga kajian kepada para perguruan tinggi termasuk yang di Bali, apakah pilihan demokrasi kita ini saat ini, pemilihan langsung ini lebih besar manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi kehidupan kebangsaan kita. Karena inilah yang terus berdasarkan kajian KPK, ini kajian KPK ya, korupsi timbul karena budaya politik kita yang sangat melahirkan biaya tinggi. Kalau ini bisa kita eliminir, maka saya yakin dan saya percaya tingkat korupsi, indeks korupsi kita bisa ditekan dengan rendah. Ya mudah-mudahan saja ke depan makin hari rakyat kita makin sadar bahwa kita ini selama ini terjebak pada demokrasi angka-angka. Yang dikejar oleh para pemimpin kita adalah angka untuk mengalahkan lawan-lawan. Jadi bukan mengejar aspirasi yang bagus bagi rakyat dari rakyatnya, tapi mengejar angka-angka. Jadi selama ini kita terjebak, Pak Kapolda, terjebak pada demokrasi angka-angka. Inilah yang harus menjadi evaluasi kita, apakah kita masih ingin meneruskan sistem demokrasi seperti ini atau kita kaji kembali, kita
kembali kepada sila keempat kita. Tapi baik korupsi, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Tapi baik korupsi maupun COVID-19 itu solusinya sama, Mas. Korupsi dan COVID-19 solusinya sama. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Ya kan korupsi hilang karena cuci tangan, Mas. COVID-19 juga sama karena cuci tangan. Saya sering guyon Pak Kapolda. Saya itu protes, kenapa banyak pejabat yang korupsi? Yang salah itu guru TK, Mas. Gara-gara dulu masuk TK kita diajarkan cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Cerita ini bagusnya di mana dan selalu berulang diceritakan kepada anak-anak cucu kita. Karena masa TK-nya dia diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun, begitu jadi pejabat ya akhirnya maling kayak kancil, Mas. Tapi apapun itu, Mas, DPR yang korupsi itu bisa termasuk surga, Mas. Jadi begitu DPR yang korupsi, ada kepala daerah yang korupsi itu masuk surga. Ada tokoh agama dari Hindu protes, malaikat itu kenapa ada DPR korupsi dia tetap masuk surga? Jawaban malaikat apa? Pak tokoh Hindu, DPR itu masuk surga, iya, tapi hanya kunjungan kerja. Nah, jadi ya ini langsung balik meneh, Mas. Neraka. Oke Gus, jadi terakhir sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu mengkaji kembali sistem demokrasi yang kita pilih hari ini. Ya. Jadi kalau kita pilih kembali seperti dulu bukan berarti kemunduran, tapi kita berupaya untuk menyelamatkan bangsa kita dari arah demokrasi yang sebetulnya banyak mengorbankan banyak hal. Yang pertama tidak hanya soal masalah korupsi yang meningkat, perceraian juga meningkat. Setiap pilkada itu pasti banyak yang cerai. Karena pilihan suami istri kadang-kadang berbeda. Kemudian keterbelahan. Kita kemarin hampir saja terjadi peristiwa yang sangat memiriskan kita, keterbelahan 01, 02. Sekarang 01, 02 sudah bersatu, tapi di bawahnya masih tetap terjadi polarisasi. Inilah yang kami sedang pikirkan, bagaimana kita memikirkan sebuah sistem yang tetap demokratis, tapi tidak mengorbankan nilai-nilai kebangsaan kita, mengorbankan nyawa rakyat kita, menilaikan masa depan masyarakat kita. Saya kira itu Gus. Terakhir, mari kita jaga apa yang telah menjadi warisan para pendahulu kita. Mungkin di antara kita banyak yang berbeda keimanannya, tapi percayalah kita semua disatukan di rasa kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bamsud. Kita memang beda secara agama, ras dan golongan, tapi kita disatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak yang saya muliakan, caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang yang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Dengan pemahaman akan perbedaan, kita akan menjadi peka, merasa penting adanya tenggang rasa, toleransi, dan menghargai perbedaan. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia manusia amatir. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Ingat, rasa hormat yang kau berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kau berikan pada dirimu sendiri. Polda Bali, tanggal 20 Mei. Bapak Ibu yang saya muliakan, apapun yang terjadi, mari kita bangun rasa optimisme ini, termasuk ketika kita menghadapi COVID-19. Saya selalu mengatakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Untuk itu sebagai kata penutup, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Anda tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah
Kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalu.